Terima kasih sudah meng-like video ini dan selamat datang kembali untuk subscriber setia channel ini. Dan buat yang baru pertama kali hadir, boleh dong waktunya sebentar untuk mengklik tombol merah yang ada tulisan subscribe di bawah supaya saya semakin semangat untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. Jadi video kali ini di-request oleh subscriber yang namanya Akbar Obor. Dan karena dia sudah meminta, maka akan kita kabulkan. Di tangan kita sudah ada jersey third PCS season ini nih Sobat Jersey. Namun sebelum kita ke videonya, Koko ingin minta tolong untuk like video ini dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, sekarang di tangan kita sudah ada jersey PCS third season ini yang hadir dengan warna dominan biru nih Sobat Jersey. Dan dilengkapi dengan grafis-grafis yang amat sangat saling tabrak gitu nih Sobat Jersey, terutama dengan warak ngendoknya gitu yang amat sangat kelihatan gitu ya. Meskipun cukup aneh ya, jersey home-nya sudah warna biru, away putih, tapi ternyata itu kembali lagi ke dominan biru. Entahlah apa tujuannya dibalik pemilihan warna ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut ke yang nanti itu ya, kita akan bahas jersey ini lebih mendalam, lebih mendetail, dimulai dari areal kerah. Untuk kerahnya sendiri nih Sobat Jersey hadir dengan bentuk v-neck begitu dan dengan motif-motif jahitan yang melengkung-melengkung gitu nih Sobat Jersey. Dan di areal tengkuk ada aksara Jawa yang bertuliskan Kuto Semarang, dan di bawahnya ada branding Riors, keterangan size dan keterangan negara pembuatan nih Sobat Jersey. Bisa dilihat kerahnya ini di satu sisi simple tapi di satu sisi juga cukup advance begitu ya. Lalu selanjutnya kita akan sedikit ke bawah ke areal dada jersey. Di dada sebelah kanan terdapat branding Riors, dan lalu di dada sebelah kiri terdapat logo PCS nih Sobat Jersey, yang mana hadir dengan warna monokrom dengan base berwarna navy dan list yang berwarna silver nih Sobat Jersey. Untuk detail yang terjadi di area logo Riors dan logo PCS ini sendiri somehow kelihatan agak tipis gitu ya Sobat Jersey, dan kelihatan tidak terlalu megah, tidak terlalu elit, tidak terlalu mewah seperti yang terjadi di jersey home nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke areal depan yang lebih besar lagi, yang mana bagian ini dipenuhi oleh grafis-grafis yang kelihatan amat sangat keren ini. Dan hal pertama yang menjadi daya tarik itu adalah kepala naganya ini nih Sobat Jersey, yang mana ini merupakan bagian dari warak ngendok, yang mana ini merupakan sebuah mitologi dari kota Semarang. Dan pemilihan warak ngendok sebagai grafis yang terjadi di jersey ini menurut saya senada dengan tema jersey nih Sobat Jersey, yaitu Victory in Diversity, yang mana warak ngendok ini sendiri merupakan perwakilan dari masing-masing ras yang tinggal di Semarang nih Sobat Jersey, yang mana dimulai dari kepala naganya itu merupakan perwakilan dari etnis Tionghoa, badan untanya itu merupakan perwakilan dari etnis Arab, lalu kaki kambing yang mana merupakan perwakilan dari etnis Jawa nih Sobat Jersey. Namun ada beberapa hal yang harus di point out gitu ya yang terjadi di jersey ini nih. Warna dasarnya yang merupakan predominantly biru nih Sobat Jersey. Ya, ini biru muda, biru gelap, biru teal, biru navy, biru cyan gitu kan. Ya pada akhirnya sama-sama biru gitu. Karena di secara umum gitu ya, jersey itu beda sendiri gitu dari warna jersey home ataupun jersey away, supaya bisa dipakai alternatif dipakai ketika warna home dan warna away masih nabrak dengan jersey tim lawan nih Sobat Jersey. Kebayang ya, misal kata Persela masih bertahan di Liga 1. Aku ingat banget ya, jersey third itu ada 2 season berturut-turut itu jersey third-nya itu dipakai ketika melawan Persela nih Sobat Jersey. Bayangkan Persela bertahan di Liga 1 musim ini dan away ke Persela gitu nih. Warna biru masih nabrak, warna putih juga masih agak nabrak, dan dikasih jersey yang ini. Bayangin gitu ya, mau pakai jersey apa gitu, masa ya Persela yang disuruh pakai baju away gitu, lucu aja sih. Dan juga satu hal lagi yang mau saya point out dari desain yang amat ramai ini gitu ya, adalah ada beberapa gitu ya sponsor yang kalau kita nonton ketika dipakai tanding itu ya, itu tidak tampak. Kalau menurut saya sendiri yang paling tampak adalah logo Indomie yang berada di bawah mulut naganya, dan sponsor Yamaha Mataram Sakti nih Sobat Jersey. Sisanya di TV itu juga susah kelihatan gitu ya. Jadi
cukup aneh gitu ya. Belum lagi ketika ketika teaser, ketika dimunculkan juga gitu jersinya ini, selalu yang ditonjolkan adalah bentuknya ketika tidak memakai sponsor gitu. Itu menurut saya miss banget gitu ya. Dan kalau dari sisi sponsor, misal kata saya jadi sponsor gitu ya, saya bayar mahal-mahal cuman untuk tidak tampak di jersey ini. Buat apa gitu. Itu sih dibalik dari desainnya yang mewah, ternyata menurut saya gitu ya, menyimpan banyak hal yang janggal begitu nih. Lalu selanjutnya Koko ingin membahas sedikit tentang bahan jersey yang terjadi di jersey third ini nih Sobat Jersey. Somehow dengan grade yang sama, jersey third ini menggunakan bahan yang berbeda dari jersey P2R di home dan yang di away nih Sobat Jersey. Bahan yang terjadi di jersey third ini malah sebanding sama, mirip, identik dengan jersey grade SV yang terjadi di home dan yang di away nih. Dan menurut saya aneh saja begitu ya, menggunakan bahan jersey yang biasa kamu jual 300, lalu menjual jersey ini di harga 600.000 gitu. Jadi sedikit cerita gitu ya Sobat Jersey. Ada teman saya orang Semarang gitu, sebut saja namanya M begitu ya. Si M ini suatu saat bertanya kepada saya, "Kok kamu koleksi jersey lokal sih, kok demen gitu kan?" Lalu saya balas dong, "Kenapa bro kamu nggak suka gitu kan? Toh kamu orang Semarang, minimal ya pasti harus ada jersey PSIS lah gitu." Lalu jawabnya begini nih, "Ya iya sih bro, tapi di jersey klub-klub lokal ya, klub-klub Liga Indonesia gitu, menurut saya nggak ada standarnya gitu." Gimana tuh bro? Ya, dia menjelaskannya gini, misal kata kalian beli dengan grade yang sama, dia itu di replika Nike dan replika yang Adidas gitu, ataupun brand-brand lainnya gitu. Katakan di situ saya ada Macron gitu ya. Ketika kalian pegang begitu ya, itu bahannya akan terasa, oh iya, ini kualitas kain di grade replika gitu. Dan jersey replika yang tadi pun dijual di range yang identik begitu ya, naik turun sedikit gitu. Tapi tidak yang terjadi dengan jersey tim lokal menurutnya. Menurutnya bahan yang identik di brand A bisa dijual di price point yang begini, di brand B bisa dijual segini, lalu di brand C bisa lebih tinggi dari mereka gitu. Dan ucapan dia itu terbukti banget di jersey ini. Bahan yang digunakan bahan replika, yang mana kalau di home dan away itu dijual di harga 300, namun dijualnya yang ini di harga 600 gitu. Gimana ya? Aku nggak mau bilang markup atau gimana, tapi ya secara logika berpikir tuh nggak masuk di saya begitu ya. Lalu karena masih berbicara tentang bahan gitu ya, satu hal yang ingin saya wanti-wanti adalah jersey ini amat sangat rawan pulse secara bahan gitu. Jadi kalau mau handling itu ya hati-hati banget lah. Dan di sini Koko juga sudah mengalaminya begitu ya. Well, ini sih cacat dari sana gitu. Ketika jersey ini sampai, ya saya belum sampai Jakarta waktu itu. Jadi ada jeda beberapa waktu, and then tadi pagi, tanggal 15 pagi gitu ya, saya membuka jersinya, membahas dari atas sampai bawah. Baru ketika lihat bawah, ini nih Sobat Jersey. Ada, ini sebelah fokus, ini ada pulse yang parah banget nih Sobat Jersey. Bisa dilihat ini, ya 90 kali lebih gitu ya saya nge-review jersey. Kelihatannya tidak pernah saya melakukan kesalahan ketika memakai ini begitu. Dan ketika di jersey ini, ya cukup yakin gitu ya, bukan dari saya gitu. Tapi kok minusnya ini cukup, waduh, kalau dilihat sekali lagi malah makin bikin sakit hati gitu ya. Dan minus yang terjadi di jersey saya tidak hanya itu nih Sobat Jersey. Kita ke bagian belakang dulu sebelum nanti kita bahas lebih mendetail gitu ya. Di areal berarti bahu kirinya gitu ya. Kalau di sini bahu kanan belakang, ya itulah pokoknya bahu kiri begitu. Ini ada noda gitu nih Sobat Jersey. Jadi ya itu tadi, jersey ini baru saya keluarkan setelah saya melakukan tapping, setelah saya rekaman beberapa kali, saya baru nyadar gitu. Dan ketika saya mengkonfrontir gitu ya, ini gimana nih, saya cuma review masa ada segini, seberapa brutal sih saya bla bla bla, untuk intinya saya minta untuk refund atau diganti produk baru gitu. Jawabannya ini mengejutkan saya begitu. Tolong sertakan video unboxing gitu. Cuy, aku beli ya, ngirim uang itu nggak mikir, tapi kok malah minta video unboxing gitu. Fair nggak kalau aku minta, oke, mana video packingnya gitu? Ya well, nggak tahu ya, refund policy dari Riors ini somehow gini.
Ada beberapa teman sudah nge-DM saya gitu ya. Wah kok minta refund dia dari Riors tuh, wah angel ya, minta ampun, susahnya minta ampun gitu. Saya sih pribadi ya, saya sudah berkali-kali nge-review jersey PSIS yang dibuat oleh Riors. So far so good, tidak pernah ada masalah keluhan gitu. Apa barang yang dari plastik langsung keluar tuh tidak ada yang benar-benar separah ini. Dan saya sendiri mengalaminya setelah saya chatting, responnya juga kekeh gitu, ke poin bahwasanya harus ada video unboxing gitu. Well, saya sudah pesimis gitu bahwasanya ini akan bisa di refund. So ya udah jadi video aja gitu ya. Dan well ya semoga ini bisa jadi bahan pembelajaran gitu ya. Ya QC-nya diperbaiki lah, masa iya ada ginian kotor gitu. Aku sebelum nge-review ini mandi gitu loh, mandi, cuci tangan, bener-bener gosok semua, masa ya bisa ada kotor gini. Menurut saya nggak make sense gitu ya. Ya kok jadi ngamuk saya gitu ya. Tapi ya itulah, semoga saya sih sudah pesimis di titik ini ketika video ini akan dirilis gitu ya. Saya sudah pesimis bahwasanya saya akan bisa mendapatkan refund atau barang pengganti gitu. So ya so be it gitu. Toh kalau boleh sombong dikit, 600.000 itu nggak ada apa-apanya kok. Gitu, sombong dikit kita ya. Ya biarlah 600.000 mungkin penting banget, krusial banget ya untuk Riors gitu ya. Semoga lah, biarlah gitu. Anggap aja apa ya, sedekah gitu deh. Setelah puas ngomel-ngomel di sesi sebelumnya, kita akan melihat areal belakang jersey ini. Di areal belakang, di tengkuknya terdapat branding Riors nih sobat jersey. Lalu hal yang cukup unik gitu ya yang terjadi di areal belakang ini adalah ada disediakan space kosong gitu, yang mana tidak ada kontaminasi dari grafis-grafisnya itu ya untuk penempatan nameset. Dan ini mengingatkan banget dengan era 2005-2006an gitu ya, ketika itu tim Italia terutama, kan Italia itu banyak banget tim yang desainnya strip gitu ya. Begitu juga Barcelona era itu, di areal punggungnya itu diberi blok satu warna ya seperti ini gitu, supaya memudahkan untuk terbacanya nama dan nomor gitu. Jadi ya bagus sih, sudah dipikir sejauh itu gitu ya. Namun kalau saya jadi bagian desain gitu ya, bagian yang blok ini akan saya panjangin sampai bagian bawah gitu, supaya memfasilitasi sponsor Yamaha Mataram Sakti itu supaya bisa kelihatan gitu ya. Sudah cukup kelihatan sih, tapi ya secara visual masih keganggu sama grafis-grafisnya ini menurut saya. Jersey PSIS Third Season terbaru ini dirilis di harga Rp600.000, belum termasuk ongkos kirim dan biaya penambahan nameset dan sponsor. Terkhusus untuk penambahan nameset, ada hal yang baru di jersey Third ini. Nameset yang digunakan di jersey Third ini dijualnya itu ketengan nih sobat jersey. Gimana maksudnya? Saya jelaskan. Per huruf itu price-nya adalah 10.000 dan per angka harganya adalah 50.000. Ini saya tadi baru lihat-lihat IG-nya Septian David Maulana. Itu jersey-nya itu kalau kita lihat di sini dia menggunakan nama David Maulana dengan 2 angka 29 gitu ya. Ini coba kita simulasikan, DAVID MAULANA, ada 12 huruf begitu. 12 huruf harganya adalah 120.000 dan untuk 2 angka adalah 100.000. Berarti total untuk misal kata kalian mau menambahkan nameset Septian David Maulana di jersey Third ini harus menambah harus menambah 220.000 nih sobat jersey. Agak gimana gitu ya reaksi saya ketika mengetahui bahwasannya namesetnya itu dijual ketengan per huruf dan per angka gitu ya. Mau cepetan naik haji lu bro. Itu sih tanggapan saya. Sebelumnya gini, ada beberapa pemain yang ketika dipasang nameset akan lebih murah. Mari kita ambil contoh Taisei Marukawa. Itu namanya itu MARUKAWA 8 dengan 1 angka. Berarti 80 ditambah 50 adalah 130.000. Lebih murah 20.000 dari harga yang misal kata paketan, yaitu di home away kan paketan 150.000 gitu ya. Mari kita juga simulasikan Dewa dengan nomor punggung 19 nih sobat jersey. 2 angka itu akan ada harga 100.000, DEWA 140.000. Lebih murah. So what? Lebih banyak yang lebih mahal gitu loh bro. So ya
terlalu gimana ya kebijakan dari Riols untuk menjual nameset ini berupa ketengan begitu. Dan sebenarnya kebijakan ini tidak terlalu mengherankan gitu ya. Tren yang ini sudah mereka lakukan ketika menjual nameset Timnas untuk AFF 2016. Kala itu juga dipasang begitu, dan aku ingat banget gitu ya di Facebook gitu. Nanti deh kalau ketemu itunya, postingannya saya akan posting. Tapi intinya waktu itu mereka menjual yang harga set dengan harga yang begini gitu ya. Tapi ketika saya hitung waktu itu Boas BOAZ 4 angka 7 itu lebih murah dibanding itu. Jadi benar-benar sebenarnya kebijakan yang tidak baru, sudah pernah mereka lakukan, dan menurut saya kurang populer begitu ya, karena well, untuk nama gitu ya, kadang-kadang juga nama itu panjang segala macam. Well dude, kamu nggak bisa gitu di klub, dengan kondisi kolektor kita yang masih begini, dan kamu menjual nameset ketengan gitu ya. Orang tentu akan mikir-mikir untuk menambah nameset gitu ya. Ya belum lagi kita katakan nama-nama favorit gitu ya, udah memakai 2 huruf, nama panjang pula. Ya, ya silakan teman-teman hitung sendiri ya dengan simulasi 50.000 untuk per angka dan 10.000 untuk per huruf. Silakan simulasikan sendiri biaya penambahan nameset untuk pemain-pemain yang favorit kalian gitu. Lalu selanjutnya saya akan memakai jersey ini supaya saya bisa menceritakan pengalaman ketika memakai jersey ini nih Sobat Jersey. Kita mulai dari kerah begitu ya. Untuk kerah sendiri cukup oke begitu ya, tidak kesempitan, meskipun tadi sekilas kalau dilihat gitu, oh kok agak sempit, tapi tetap ketika dipakai oh cukup enak gitu ya, tidak sempit dan tidak mencekik begitu. Apalagi V-neck gini, ini kelihatan keren banget gitu nih. Lalu selanjutnya kita akan ke grafisnya gitu. Ini kelihatan oke banget, extraordinary gitu nih Sobat Jersey, dan apa ya, memang indah banget grafisnya begitu yang terjadi di jersey ter ini. Lalu juga untuk jahitan gitu ya, ya gimana ya, jahitannya bukan oke banget gitu ya, memang seharusnya begitu, memang seharusnya jahitan tuh bagus gitu ya. Jadi ini ya seperti baju pada umumnya gitu, jahitannya oke gitu, nyaman gitu. Namun ketika kita membawa pembahasan ke sensasi ketika bahan jersey menyentuh kulit gitu ya, menurut saya terjadi degradasi kualitas nih. Terasa banget jomplangnya ketika memakai jersey yang home dan jersey yang third ini nih Sobat Jersey. Terasa banget bahannya itu tidak mewah, tidak bonafit gitu nih Sobat Jersey. Tidak, gimana ya, tidak menggambarkan kualitas 600.000 intinya begitu. Ya mau gimana lagi, lawang jersey ini menggunakan material yang kalau di jersey home dan jersey away itu adalah SV. Jadi ya begitulah, terasa tidak mewah gitu ketika sensasi dari bahan menyentuh kulitnya itu nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya, seperti biasa kita akan membahas jersey ini dari hal-hal yang saya senangin sampai ke hal-hal yang saya pertanyakan, yang mana pasti sudah banyak gitu ya. Dan seperti biasanya akan kita mulai dari hal, ingat bukan hal-hal ya, hal singular, satu doang gitu ya, yang saya senangin dari jersey ini. Hal yang saya senangi yang terjadi di jersey ini adalah grafisnya. Dan ya, itu saja. Grafisnya ini harus diakui keren banget, mewakili Semarang banget. Pesan yang mau disampaikan juga senada dengan desain yang terjadi, dengan apa ya, kita bilang sosok yang digunakan gitu. Tapi ya well, itu saja. Karena selanjutnya kita akan ke bagian yang saya pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Dimulai dari material jersey ini benar-benar aku menyayangkan banget gitu ya. Kenapa mesti menggunakan bahan yang 300.000 untuk dijual di jersey yang seharga 600.000 begitu. Jadi sedikit cerita gitu ya Sobat Jersey, ketika saya sampai di bandara itu di tanggal 14 Februari, hari Valentine tahun 2023, dan itu dijemput oleh salah satu teman saya begitu ya, yang berlokasi di situlah, di suatu tempat gitu ya. Waktu itu saya minta tolong untuk dijemput, lalu kami berdua sepakat untuk ayo dah kita ke Riols untuk kita lihat-lihat dulu begitu ya. Jalanlah kami begitu. Teman saya awalnya berminat untuk membelinya, namun ketika perjalanan di mobil gitu ya, saya sudah mewanti-wanti, bro, hati-hati bro, kelaporan dari teman saya, jersey ini menggunakan material yang SV gitu ya, jangan terlalu ekspektasi tinggi lah, mari kita buktikan bareng-bareng gitu ya. Sampai di store, lihat-lihat sejenak, raba-raba, keluar dari store ketika di perjalanan gitu ya, teman saya tuh ngomong ke saya, bro,
Aku nggak ada niat beli bro, kelihatan murahan bro. Dan itu untuk sekelas teman saya yang mungkin tidak sedetail saya dalam melihat jersey gitu ya. Apalagi saya begitu. Ini benar-benar membingungkan gitu apa yang dilakukan di jersey third ini begitu ya. Ya ketika ngobrol dengan pegawainya sih sebenarnya mau memakai bahan yang P2R di home dan away, tapi takut grafisnya nggak kelihatan begitu. So well, kenapa tetap kekeh menggunakan bahan yang 300.000 dan dijual di harga 600 pula gitu ya. Itu benar-benar wadidaw banget sih menurut saya. Lalu selanjutnya hal yang saya masih bertanyakan gitu adalah QC-nya gitu loh bro. Ini gimana QC-nya bisa sampai ada pulse 1 gitu ya. Dengan rekam jejak saya yang review jersey sampai sudah 100 video gitu ya. 105 video lebih tepatnya. Katakanlah ada 10 video non review jersey gitu ya. Berarti 95 saya review jersey. Kayaknya tidak ada yang tidak pernah ada kejadian begitu gitu ya. Aku cukup telaten lah, silakan bisa tanya ke teman-teman terdekat saya gitu untuk merawat jersey. Plus, kalau memang dikira saya mau drama mempersoalkan minus yang terjadi ini, bro, jersey ini mau saya pakai. Ini klub favorit saya gitu. Ngapain saya bikin drama ngeributin 600.000 gitu untuk perihal refundnya gitu. So ya QC-nya saya pertanyakan, refund policy-nya juga saya pertanyakan gitu nih sobat jersey. Dan mungkin selanjutnya gitu ya, masih yang saya pertanyakan gitu ya. Dengan jersey sewadidaw ini, kemarin dibilang masih akan ada jersey yang SV gitu. Bro, lu udah menggunakan bahan kain SV untuk ini. Lu mau jual apa lagi gitu bro? Saya sih sudah pasti saya nggak akan beli lagi gitu ya. Bodo amat lah, lawang ini aja dengan penuh hal yang wadidaw gitu udah males saya gitu kan. Ya mungkin nanti kalau teman-teman yang membeli jersey SV bisa cerita-cerita ke saya gitu, bahannya gimana gitu ya. Saya menunggu gitu ya, karena itu tadi, ini aja sudah wadidaw gitu. Masa ya lu mau gimana bro gitu. Aku bener-bener pusing sih gitu ya. Kalau kemarin saya raba sih ya tapi silakan lah, saya menunggu pendapat dari teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya masih ke hal-hal yang wadidaw gitu ya, adalah kebijakan untuk namesetnya itu sendiri itu benar-benar amat sangat disayangkan gitu. Oke, fine, beberapa pemain murah, tapi beberapa pemain yang favorit juga akan menjadi lebih mahal untuk memasang nameset gitu nih sobat jersey. Tidak masuk di akal saya saja sih begitu ya yang faktor ini. Lalu untuk hal yang wadidaw selanjutnya gitu ya adalah grafis yang terlalu rame ini pada akhirnya menutup sponsor gitu. Ini sih mungkin kalau dari pihak sponsor gitu ya, saya kasihan aja sih, udah bayar mahal-mahal gitu kan. Ketika muncul di jersey juga ada beberapa yang susah kelihatan gitu kan. Lalu hal selanjutnya yang wadidaw lagi gitu ya, masih yang wadidaw, santai aja bro, adalah kenapa masih menggunakan warna yang didominasi oleh warna biru. Ya sepanjang koleksi jersey gitu ya, jersey home warna A, jersey home warna B, jersey C sudah pasti bukan warna A dan warna B begitu. Itu sih pengalaman saya gitu ya. Namun ketika melihat jersey ini rilis, oke, fine, kamu keluar dari kebiasaan yang warna hitam begitu. Lah tapi kok biru, cok? Bener-bener bingungin gitu loh kalau dari opini saya. Ya mungkin ini hal yang wadidaw terakhir gitu ya. Hal yang wadidaw terakhir adalah, ya ini sudah terjadi di season-season lalu sih. Kenapa keluar jersey third itu selalu di tengah musim begitu? Fokus kamu adalah nyari untung, ketika kamu jual di tengah musim itu menurut aku aneh gitu ya. Bukan aneh, mungkin cenderung why gitu ya. Kemarin saya baru beli jersey Southampton gitu dengan motif yang serupa ini gitu ya. Sebelum jersey ini dirilis tentunya gitu kan. Jersey-nya tuh sudah didiskon setengah harga gitu. Oke. Jadi maksud saya adalah jersey yang orang-orang akan expect untuk membeli jersey di tengah musim itu dengan harapan mendapatkan diskon gitu, potongan harga. Tapi ini malah ngerilis jersey baru di tengah musim, harga retail pula, bahan yang grade di bawahnya pula. Kurang wadidaw apa itu? Coba silakan teman-teman berpendapat gitu deh. Ya menurut saya sih aneh gitu ya. Belum lagi dibandingkan ketika jersey ini dirilis di laga ke-23 yang mana masih menyisakan 15 laga gitu ya. Dan sampai nanti ketika akhir kompetisi itu ada di sebelum lebaran. Kalau
hasil ngobrol dengan teman saya yang pemain gitu akan selesai di awal April, minggu pertama April gitu ya. Jadi masih ada sisa 2 minggu sebelum ke Lebaran, liga itu akan selesai begitu. Itu tadi, rilis jersey tengah musim dengan span waktu yang segitu dekat, apa faedahnya coba jual di harga retail lagi gitu kan? Ya udahlah, silakan teman-teman yang menyimpulkan gitu dari yang sudah saya jabarkan untuk faktor terakhir begitu. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dan pemberian rating dari Koko untuk jersey ini. Untuk kesimpulannya nih Sobat Jersey, kalau mau disimpulkan dalam beberapa kata gitu ya. Harga elit, jersey sulit. Dan ini baru kepikiran nih saya, baru kepikiran banget. Dan kalau mau dicontohkan dengan kejadian di dunia nyata gitu ya. Jersey ini adalah Harry Maguire atau Darwin Nunez. Harga tinggi, mainnya acak adut, nggak boleh refund. Aduh, ini bener-bener barusan banget dan apa ya, mengundang gelak tawa sendiri bagi saya gitu ya, karena ya, saya sendiri masih ngakak gitu ya mikirin jokes barusan itu datang instan banget gitu. Memang terlalu banyak sekali hal yang wadidaw yang terjadi di jersey ini. Mulai dari penggunaan material yang 300 dan dijual di harga 600. Itu satu saja itu benar-benar menjadi poin yang fatal banget menurut saya gitu ya. Belum lagi kalau mau ditambah dengan refund policy saya, experience saya itu jelek banget. Dan kalau untuk ratingnya, saya akan membagikan ratingnya ini untuk beberapa klasifikasi gitu. Oke. Klasifikasi pertama, grafis. Saya akan memberikan grafis yang terjadi di jersey ini di rating 7 nih Sobat Jersey. Keren, indah, clean banget. Wah, bagus gitu. Lalu selanjutnya adalah rating untuk faktor-faktor non-teknis gitu nih Sobat Jersey. Tadi sudah saya jabarkan secara detail apa-apa saja yang menjadi hal yang nyangkut di hati saya gitu ya. Saya akan kasih nilai 1 untuk faktor-faktor non-teknisnya. Benar-benar nggak ketolong banget sih. Dan satu lagi rating untuk jersey ini adalah di persoalan refundnya nih Sobat Jersey. Well, dengan ketika saya meminta refund gitu, itu mereka selalu kekeh gitu di poin bahwasanya saya harus menyediakan video unboxing gitu. Oke, dengan logika yang sama, mana video ketika packing dan ketika QC begitu, ya toh? So, untuk refundnya sendiri, big zero, 0 besar. Tidak ada parah banget sih gitu. Saya tahu gitu beberapa brand lain yang refund return policy-nya itu masih lebih gampang, lebih enak dibanding ini begitu. So, untuk rating overallnya 8/30, berarti itu ada di angka 2,6 dari 10. Itu sih rating saya. Benar-benar mewakili banget yang namanya harga elit, jersey sulit gitu nih Sobat Jersey. Ya, sekualitas Maguire atau Darwin Nunez lah gitu. Ya, itu dia tadi Sobat Jersey, video pembahasan dari Koko untuk jersey third PSIS yang sulit ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja di kolom komentar, kita akan diskusi di sana dengan kepala dingin tentunya gitu. Karena kepala saya saat ini lagi panas setelah melihat faktor-faktor ini begitu. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.